Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan segala nikmat dan karunia yang senantiasa tercurahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, dengan bulan yang penuh dengan ampunan, dengan bulan yang penuh dengan pahala yang berlipat ganda, yakni bulan suci Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik bagi kita semuanya. Semoga Ramadan tahun ini kita bisa lebih meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sungguh sangat rugi orang yang disebutkan namaku di hadapannya tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla ay yughfaralah. Sungguh sangat merugi orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, namun sampai bulan Ramadan berakhir dosanya tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa raghima anfu rajulin, dan sungguh sangat merugi seseorang adraka indahu abawahul kibar, yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, walan yudkhilahul jannah, tetapi kedua orang tuanya tidak menyebabkannya masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmidzi. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, tiga golongan manusia ini akan merugi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah orang-orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapannya, namun dia tidak berselawat kepadaku, kata Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia, orang yang paling mencintai umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu merindukan umatnya. Maka salah satu bentuk kecintaan kita kepada beliau, manakala disebutkan nama Nabi Muhammad, maka sambutlah dengan ucapan sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, maka aku akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Kaum muslimin rahimakumullah, maka marilah sebagai salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika disebutkan nama beliau, jangan ragu, jangan sungkan, sahutlah dengan sebutan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah sungguh sangat merugi orang yang masuk ke dalamnya bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan sampai bulan Ramadan berakhir, sampai bulan Ramadan berlalu darinya, namun dosa-dosanya
tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, bulan ampunan, bulan yang bergelimang pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari di bulan Ramadan ini kita tingkatkan amal ibadah kita. Kita tingkatkan lagi semangat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di bulan yang penuh ampunan ini, bulan yang penuh berkah ini, ada sebagian manusia, ada sekelompok manusia yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Kaum muslimin, dengan bulan Ramadan kita bisa bersemangat di dalam beribadah. Dengan bulan Ramadan banyak waktu yang kita sempatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan bulan yang penuh ampunan ini sungguh sangat rugi orang-orang yang ternyata dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang menganggap biasa bulan Ramadan, orang yang ibadahnya biasa-biasa saja di bulan Ramadan, tidak ada peningkatan, tidak ada semangat di dalam bulan Ramadan. Kalau dengan bulan Ramadan saja yang penuh dengan ampunan, yang penuh dengan keberkahan, kita tidak berubah, lalu mau dengan bulan apa Allah menurunkan selain bulan Ramadan? Bulan-bulan Islam memiliki keutamaan dan kelebihan setiap bulannya, tetapi bulan Ramadan memiliki kelebihan dan keutamaan yang luar biasa. Maka marilah kaum muslimin rahimakumullah, dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini, kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Kita isi Ramadan kita dengan amalan yang luar biasa. Kuantitasnya meningkat dan kualitasnya pun meningkat. Jangan sampai kita berleha-leha, bersantai-santai. Kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Siangnya untuk beribadah, malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi semua anggota badan kita berpuasa. Tangannya berpuasa, hatinya berpuasa, matanya juga berpuasa. Berpuasa dari melihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan kita berpuasa dari menjaga hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapan-ucapan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang merugi ketika masuk bulan Ramadan, ternyata dosa-dosa kita belum diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Kemudian yang ketiga adalah sungguh sangat merugi orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, namun mereka tidak menyebabkan dirinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, berbakti kepada kedua orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah engkau menyekutukan dengannya dengan sesuatu pun. Lalu setelah itu Allah memerintahkan kepada kita wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Lihatlah kaum muslimin, kedudukan berbakti kepada orang tua perintahnya setelah kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepadanya, untuk tidak menyekutukannya. Lalu setelah itu kita diperintah berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang masih hidup, kedua orang tuanya berbaktilah kepadanya dengan sebanyak-banyaknya, sekecil apapun. Jadikan orang tua kita adalah ladang amal buat kita, sebagai ladang untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita yang mungkin orang tuanya sudah meninggal, salah satu dari keduanya, kita tetap bisa berbuat baik kepadanya dengan selalu mendoakannya, dengan selalu menyambung tali silaturahmi kepada sahabat-sahabat kedua orang tua kita.
Jangan sampai kedua orang tua kita menangis karena kita melakukan hal-hal yang tidak baik atau bahkan melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jadikanlah orang tua kita menangis karena kesuksesan kita, karena kesolihan kita, karena kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beribadah. Bukankah kita semua mengetahui al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Maka marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita sejak saat ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, itulah 3 orang manusia yang mendapatkan kerugian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah orang yang tidak pernah bersolawat kepada Rasulullah SAW ketika disebutkan namanya. Yang kedua adalah orang-orang yang memasuki bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga orang-orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, namun orang tuanya tidak menyebabkannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, termasuk orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk orang-orang yang suka bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan ceramah yang sedikit ini menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di dalam berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kami ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.